Halo pemirsa Berbagi Kebaikan Trans TV, jumpa lagi sama gue Fadil Skandar. Dan seperti biasa di Berbagi Kebaikan kali ini gue bakal melakukan sosial eksperimen. Dan seperti apa sih sosial eksperimen yang bakal gue lakuin, dan sekarang ini gue lagi mencari lokasi, kira-kira enaknya kemana ya? Pengen tahu dong, ikutin gue makanya. Banyak sekali yang mendengar kasus penipuan apalagi di depan ATM. Nah sekarang ini gue bakal dibantu dengan agen-agen gue atau teman-teman gue nih sebenarnya, dan meminta tolong kepada seseorang yang akan mengambil uang untuk mentransferkan uang tersebut kepada anaknya. Kira-kira bakal ada yang ngebantu nggak ya? Mas, permisi mas, bisa nolongin saya enggak mas? Saya lagi buru-buru. Hah? Sebentar aja mas. Mas sebentar aja saya minta tolong mas. Ini transferin uang. Iya, ke anak saya. Enggak, saya itu kan dapat berita anak saya mau bayar kos itu kurang duitnya 100.000 yang kuliah di Semarang. Nah, aku nggak punya rekening gitu loh. Enggak, maksudnya rekening ini saya dikasih Bank Mega, katanya suruh masukin 100.000 aja deh. Dia butuh duitnya cuma 100.000 buat tambahan kos di Semarang. Maksudnya masih punya ATM, tolong transferin ke anak saya 100.000. Nanti saya ganti uangnya gitu. Di ATM-nya kebetulan lagi nggak ada ibu, soalnya kan barusan diambil, jadi nggak ada. Iya, sama sekali nggak ada. Oh ya udah deh. Oh, makasih ya. Iya, makasih Mas ya, Mbak. Oke, ternyata pemirsa kedua pasang kekasih ini juga tidak membantu ya, tapi mereka cukup ramah untuk berkomunikasi dengan si ibu kita ini yang membantu sosial eksperimen saya kali ini. Bu, boleh minta tolong Bu, maaf mengganggu. Saya kan dapat berita anak saya mau bayar kos di Semarang kurang 100.000. Tapi saya nggak bisa transfer Bu. Nggak, maksudnya saya nggak punya ATM. Bisa nggak Ibu nolongin saya transferin anak saya 100.000? Nggak bisa cari. Maksudnya? Saya mau buru-buru soalnya. Kan ada yang lain. Oh iya. Mbak mau transfer ya? Enggak. Enggak, maksudnya saya mau transfer anak saya yang di Semarang, kan mau bayar kos-kosan kurang 100.000. Saya diminta kirim duit 100.000 Mbak, tapi nggak punya ATM. Mbak Coba tanya sama bapak satpam yang situ aja. Saya soalnya nggak tahu. enggak, saya nggak ada ATM Mbak. Saya tuh nggak punya. Nah, Teller aja bu, bersama bank. Walaupun ibu nggak punya ATM nggak bisa. walaupun nggak punya tabungan, Bisa ke teller. Itu ke bank aja bu. tapi anak saya tuh mau nunggu dibuat bayar sekarang. Bisa langsung. Ibu ke teller aja, kita langsung aja ke teller. Maksud saya Mbak kan punya uang di bank. Enggak, saya soalnya masalahnya mau ngambil bu, nggak bisa disetor juga. Nggak bisa transfer ke nomor rekening anak saya ini, nanti tak ganti duitnya. Iya enggak, bukannya maksudnya gitu bu. Jadi kan harus ada mesin ATM yang nyetor uang ke ATM saya ini. Nah, nggak ada mesinnya bu. Ini saya nggak bisa jadinya. Ibu mendingan langsung ke bank situ, ibu nyetor di situ. Ke teller bu. Mau diantarin? Hah? Mau diantarin sama saya? Enggak, maksudnya cuma lewat rekening nggak bisa ta Mbak? Enggak, kalau ibu nggak bisa. Saya juga nggak ada duit di ATM. Gitu ya? Saya bisa melihat ekspresi orang-orang sekitar. Di sana banyak sekali si Ibu Sari ini mendapatkan penolakan. Nggak tahu alasannya kenapa, mungkin yang saya pikirkan adalah salah satunya adalah kasus penipuan. Orang-orang banyak yang khawatir dan mungkin saja di pikiran mereka bukannya tidak ingin menolong, tapi mereka berhati-hati. Mbak, mohon maaf saya mengganggu. Bisa minta tolong nggak Mbak? Sebentar aja Mbak. Saya mau transfer anak saya tapi saya nggak tahu caranya. Maksudnya pakai duit Mbak, nanti saya ganti uang tunainya 100.000 ya. Bisa nolongin saya nggak Mbak? Ini nomor rekening anak saya kan tinggal di Semarang. Sekarang lagi bayar kos kurang 100.000, ditunggu. Terus saya mau transfer ini, tapi saya nggak punya ATM. Mbak bisa nolong? Pakai ATM, Iya, pakai ATM saya. iya. Wow, luar biasa sekali.
mbak-mbak yang muda ini yang baru saja bertransaksi di ATM. Mungkin tadi juga kayaknya lagi terburu-buru, tapi ternyata dia mau membantu ibu kita ini untuk mentransferkan uangnya. Makasih ya, tapi ya anaknya sudah baik ya. Bu, ke bank langsung aja nggak Iya, apa-apa. iya. Makasih ya, Mbak. Mbak, sorry mau numpang tanya sebentar. Tadi ada ibu-ibu yang nukerin uang ya? Oh iya. Oh ya, boleh tanya-tanya sebentar nggak? Halo, saya Fadi. Saya Fadi. Dengan Mbak siapa? Mona. Mbak Bona. Oke, Mbak. Sebenarnya kita lagi syuting program terbaru dari Trans TV nih. Namanya judulnya adalah Berbagi Kebaikan. Nah, dari tadi kan saya perhatiin ya. Si ibu itu kayak lagi susah ingin mentransferkan uangnya kepada anaknya. Tapi dari sebanyak orang yang ada di sana nggak ada yang ngebantu. Dan Mbak berdua inilah yang tadi membantu gitu mentransferkan. Tadi si ibunya sempat bilang katanya nggak ada stroke-nya, tapi dia ngeliat juga ya udah transferin deh. Kenapa sih kok mau membantu? Alasannya apa nih? Kasian aja gitu, gimana kalau misalnya kita dalam posisi kayak ibu itu. Hah? Nggak apa-apa. Kenapa? Gimana? Di posisi itu terus? Ya terus kalau nggak ada yang ngebantu kan kayaknya gimana gitu. Itu aja? Nggak curiga kalau misalnya itu uangnya uang palsu kah atau apa Oh gitu? enggak sih, aku nggak curiga gitu. Nggak curiga sama sekali ya? Nggak curiga sama sekali. Nah, inilah yang membantu ibu. Terima kasih dulu bu. Makasih ya, Mbak. Terima kasih dulu. Iya. Ternyata Curiga nggak ada dia. nggak ada yang curiga dan nggak tahu juga ya kamera ada di mana ya. Ya, tapi pemirsa ini dia hati yang baik itu tidak selalu dimiliki oleh orang tua saja, anak muda, tapi ya wanita-wanita ini, mbak-mbak ini juga memiliki hati yang sangat tulus sekali membantu ibu yang dari tadi dia megangin, boleh nggak semuanya, nggak ada yang mau nolongin, ternyata mbak dua ini yang mau nolongin. Saya dari Berbagi Kebaikan mengucapkan terima kasih atas kebaikan mbak-mbak, mudah-mudahan dibalas sama yang di atas. Amin. Terima kasih, silakan dilanjutkan lagi perbelanjaannya. Makasih ya, Mbak. Jujur tidak menyangka, saya pikir yang akan membantu mungkin orang yang seumuran dengan Ibu Sari, tapi ternyata ini wanita muda, cantik dan baik.